Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah seminar Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang psychological empowerment, pemberdayaan struktural, pemberdayaan psikologis, dan keterlibatan kerja, studi lintas negara. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami, saya Muhammad Wahyudin Hoiri, NIM 1861289, dan teman saya Zidan Rahmat Pamungkas, NIM 1861227, dan teman saya Marvina Nur Prihartini, NIM 1861042. Yang pertama, pemberdayaan struktural. Pemberdayaan struktural mengacu pada kondisi tempat kerja sosial tertentu dan kebijakan di tempat kerja yang memfasilitasi akses ke peluang, informasi, dukungan, dan sumber daya. Peluang untuk pembelajaran dan pengembangan mencakup akses ke pekerjaan yang menantang dan pengetahuan baru yang memungkinkan pertumbuhan profesional. Yang kedua, pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan psikologis adalah keadaan motivasi yang melibatkan 4 dimensi: makna, kompetensi, penentuan nasib sendiri, dan dampak. Makna menunjukkan sejauh mana individu memandang pekerjaan mereka secara signifikan atau bermakna. Kompetensi mengacu pada kemampuan, keterampilan, dan kapabilitas seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan struktural dan keterlibatan kerja, menggambarkan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu untuk memobilisasi sumber daya. Boamah dan Leisinger pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa pemberdayaan struktural bersama dengan modal psikologis berhubungan positif dengan keterlibatan kerja. Pemberdayaan psikologis dan keterlibatan kerja. Menurut Wang dan Liu pada tahun 2015, pemberdayaan psikologis sebagian memediasi hubungan positif antara lingkungan praktik keperawatan profesional dan keterlibatan kerja. Menurut Mang Shinga dan kawan-kawan pada tahun 2015, menyoroti nilai tambahan pemberdayaan psikologis bersama dengan ekstraversi dan kesadaran dalam menjelaskan keterlibatan kerja. Dalam nada yang sama, menurut Bhatnagar pada tahun 2012 menemukan bahwa pemberdayaan psikologis berhubungan positif dengan keterlibatan kerja yang pada gilirannya berhubungan positif dengan inovasi dan negatif dengan niat berpindah. Peran mediasi pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan psikologis adalah respon terhadap praktik dan kondisi pemberdayaan di mana karyawan menganggap pekerjaan mereka bermakna dan berdampak. Dalam konteks ini, kami mengusulkan bahwa pemberdayaan struktural dapat menjadi persyaratan untuk pemberdayaan psikologis terjadi. Namun demikian, peran mediasi pemberdayaan psikologis sebagai mekanisme inti yang menghubungkan pemberdayaan struktural dan keterlibatan kerja belum dipelajari sejauh ini. Yang selanjutnya yaitu hasil dari keterlibatan kerja, niat untuk berhenti dan kinerja tugas. Pentingnya keterlibatan kerja terletak pada peran positifnya dalam sikap, perilaku, dan hasil organisasi karyawan. Niat untuk berhenti adalah penting karena pergantian karyawan memerlukan biaya tinggi bagi organisasi dalam hal waktu, uang, misalnya pelatihan, rekrutmen, dan kehilangan karyawan berbakat. Keterlibatan kerja diharapkan membatasi niat untuk berhenti dan mendorong retensi karyawan, karena karyawan yang terlibat memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka dan menemukan makna di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada salah kata dan masih kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.